penelitian, pengadaian, serta kinerja di bidang kemahasiswaan agar dapat menunjang akreditas dan bisa berkiprah di level nasional dan internasional. Majelis Diktilikbang PP Muhammadiyah menggelar kegiatan Rapat Kerja Nasional Bidang Kemahasiswaan PTM PTA se-Indonesia tahun 2018. Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Bidang Kemahasiswaan PTM PTA se-Indonesia tahun 2018 ini berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo sebagai tuan rumah. Pembukaan Rapat Kerja Nasional Bidang Kemahasiswaan PTM PTA se-Indonesia ini berlangsung di Gedung David Bobihu Agip dan dihadiri oleh 60 peserta PTM PTA se-Indonesia. Rapat Kerja Nasional Bidang Kemahasiswaan ini diawali dengan sajian tari-tarian dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang kemudian dilanjutkan dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Muhammadiyah. Acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Bidang Kemahasiswaan PTM PTA se-Indonesia 2018 ini dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Universitas Muhammadiyah Gorontalo dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah di kawasan Sulawesi.
Usai penandatanganan MOU, dilanjutkan dengan sambutan yang pertama oleh sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Dr. Isman Yusuf SPS, Ketua BPH UMG Muhammad M. Tuli, dan sambutan Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah Profesor Dr. Lincoln Arsyad PhD. Bidang satu, kita lihat di bidang akademik, pendidikan pelajaran dan riset sudah jalan terkait dengan KKN bersama. Yang ini sudah masuk ke NU yang kelima, insya Allah di Jawa Tengah. Gorontalo pernah menjadi tuan rumah KKNU tahun 2016, KKNU yang ketiga. Kemudian baru-baru ini Universitas Cililitan membuat program SBMPTN seleksi bersama mahasiswa perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi dibatasi yang sudah ada FK-nya. Tapi ke depan insya Allah akan melingkupi semua program studi. Di bidang dua, baru-baru Rakornas Makassar sudah ada kesepakatan untuk membuat pedoman keuangan yang menjadi panduan kita seluruh pegawai rektor 2 seluruh PTN dan PTA se-Indonesia. Di bidang AIK juga sudah ada workshop tentang pengembangan kampus Islami. Sudah ada panduannya, sudah ada bukunya. Tinggal kita implementasikan di institusi kita masing-masing. Bidang tiga ini, bidang keuangan, kami berharap agar Rakornas ini menghasilkan sebuah model penyelenggaraan kemahasiswaan bersama. Misalnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan lomba atau kegiatan kreativitas mahasiswa bersama. Di nasional kita kenal ada MTQ nasional, ada Omnas, ada Olahraga Nasional Mahasiswa, ada Timnas, dan Ilmiah Mahasiswa Nasional, ada Seminas, kemudian ada debat ilmiah bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kami berharap bidang tiga kemahasiswaan PTN ini bisa membuat juga kegiatan yang sama di PTN. Yang kami tahu adalah PSM, Pekan Seni Mahasiswa yang lalu diselenggarakan di UM Jakarta. Nah, saya berharap lewat Rakornas ini ada formulasi-formulasi, ada hasil yang dihasilkan dalam rangka untuk membuat lomba kreativitas bersama mahasiswa, termasuk bagaimana pembinaan kemahasiswaan baik di bidang kreativitas, baik dalam penalaran, dalam bidang keagamaan, dan formulasi terkait dengan lembaga kemahasiswaan di lingkup PTN. Ini yang perlu kita komunikasikan, kita bahas bersama sehingga acara PTN itu memiliki model yang menjadi contoh bersama. Oleh karenanya bersama Ustaz akan selamat berrakornas, selamat untuk berapat, mudah-mudahan bisa menghasilkan produk-produk yang bisa digunakan dalam rangka memajukan PTN dan PTN kita di tingkat nasional bahkan internasional. Dan Bapak-Ibu sekalian, kita siapkan makanan-makanan khas Gorontalo, diawali pisang dan kacang. Itu adalah simbol penyambutan tamu. Jadi Gorontalo menyambut tamu itu disimbolkan dengan makan pisang disertai kacang. Dalam bahasa Gorontalo, monga kacang bau dudu. Jadi ini bentuk penghargaan kami kepada tamu yang datang ke Gorontalo. Kemudian kami lengkapi lagi dengan memberikan upiah karanci. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah menjadi bagian dari masyarakat Gorontalo. Sebentar makan siang, siapkan sebentar di sini. Ada menu khusus makanan Gorontalo. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu enjoy di Provinsi Gorontalo sampai hari terakhir. Saya atas nama Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Gorontalo pertama menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PP Muhammadiyah yang memberikan kepercayaan
Muhammadiyah Gorontalo, pertemuan semacam ini tidak semata-mata kami maknai sebagai satu kepercayaan, tapi bagi kami merupakan satu penghormatan dan kebanggaan bagi kami Yuksas Muhammadiyah Gorontalo. Bahkan lebih daripada itu, penghargaan semacam ini lebih mengokohkan kehadiran daripada Yuksas Muhammadiyah di Gorontalo. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kita tahu bersama bahwa kampus Yuksas Muhammadiyah baru menjalan 10 tahun keberadaannya di Gorontalo. Alhamdulillah, dengan dukungan semua pihak, kita sudah bisa melihat seperti inilah kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang baru berumur 10 tahun. Kami dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, khususnya Majelis Dikti Bank PP Muhammadiyah, mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor BPH UM Gorontalo yang telah memfasilitasi acara ini. Rakernas bidang mahasiswa ini sangat penting untuk melaksanakan hasil muktamar pada tahun 2015 di Makassar, bahwa pendidikan tinggi yang dikelola oleh Muhammadiyah berbasis pada HIK, berwawasan holistik integratif, dikelola secara profesional untuk mencapai daya saing. Daya saing itu ada nasional, ada internasional. Nah, bidang kemahasiswaan ini biasanya di seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah Malaysia di bawah tanggung jawab seorang wakil rektor atau wakil ketua yang membawahi HIK, kemahasiswaan, dan alumni. Kenapa dia tersendiri? Karena kita memandang itu sangat penting bagi pengkaderan Muhammadiyah di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa isu penting yang nanti saya mohon dibahas di dalam sidang komisi, adalah isu perkembangan politik nasional ya, pada tahun ini dan tahun depan. Yang mau tidak mau, mahasiswa juga harus tahu apa yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua adalah tantangan adanya infiltrasi ideologi lain yang tidak sepaham dengan paham Muhammadiyah di organisasi Muhammadiyah, termasuk di amal usaha Muhammadiyah, terutama di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Ini saya mohon juga dibahas di komisi. Yang ketiga adalah dampak dari teknologi industri 4.0 pada pembelajaran dan juga kepada pembelajaran mereka. Apa dampaknya? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam 2 tahun ke depan sampai muktamar di Surakarta? Yang terakhir adalah isu tentang peningkatan atau perubahan standarisasi akreditasi nasional perguruan tinggi yang dikelola oleh LAMPTKes atau Badan Akreditasi Nasional. Salah satu indikator yang dimasukkan adalah mobilitas mahasiswa perguruan tinggi ke luar negeri atau adanya mahasiswa asing di perguruan tinggi dalam negeri. Nah, ini silakan juga dibahas bagaimana kita meningkatkan mobilitas mahasiswa kita ke luar negeri, baik dalam inbound ataupun outbound. Karena ini menjadi indikator ke depan pada tahun 2019.
Dalam indikator nasional direncanakan ada 2% mahasiswa asing di sebuah perguruan tinggi. Ada 2% dari populasi mahasiswa. Nah, itu 4 isu yang saya mohon dibahas nanti dalam komisi-komisi. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi Muhammadiyah Asia, terutama bagaimana kita bekerja sama satu sama lain ya, untuk mensikapi isu seperti ini. Yang terakhir, Majelis Tinggi telah menerbitkan buku pedoman AIK 3 ya. Saya punya software, mungkin ada perguruan tinggi belum terima. Kemudian juga telah menerbitkan pedoman pengelolaan asrama mahasiswa. Nah, tugas Majelis Tinggi adalah regulasi dan fasilitasi. Nah, bila mana di dalam rapat ini nanti ditemukan adanya kekosongan regulasi, silakan aja disampaikan ke Majelis Tinggi untuk dibuat regulasinya. Nah, biasanya regulasi itu dibuat dengan melibatkan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Malaysia juga untuk merumuskan menjadi sebuah regulasi berupa pedoman atau ketentuan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan mewakili Majelis Tinggi Bank PP Muhammadiyah. Selamat melaksanakan rapat kerja nasional yang diselenggarakan pada tanggal 26-27 April 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Rapat Kerja Nasional Bidang Kemahasiswaan PTM-PTA se-Indonesia tahun 2018 ini diikrarkan dalam Deklarasi Bidang Kemahasiswaan PTM-PTA se-Indonesia tahun 2018 yang berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Deklarasi Gorontalo, Forum Silaturahim Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia Bidang Kemahasiswaan se-Indonesia, dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia Bidang Kemahasiswaan se-Indonesia menyatakan sikap bahwa dengan semangat spirit ukhuwah membangun kolaborasi dan kompetisi bidang kemahasiswaan antar Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia se-Indonesia. 2. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam semua proses kompetisi yang diselenggarakan oleh Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 3. Mengutamakan prinsip keadilan dalam kebijakan distribusi program-program dan informasi kebijakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 4. Mendorong pembinaan kemahasiswaan melalui pendekatan proaktif substantif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan dengan meniadakan disparitas formalitas. 5. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan memberikan akses dan kesempatan yang sama untuk peran serta dalam forum atau organisasi non-struktural bidang kemahasiswaan di Indonesia. 6. Membangun sinergi kerjasama semua potensi bidang kemahasiswaan di Indonesia dengan tidak bedakan status perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Gorontalo, 27 April 2018. Forum Silaturahim Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Asia Bidang Kemahasiswaan se-Indonesia. Alhamdulillah, kampus Gorontalo mendapat kepercayaan dari Majelis Tinggi Bank PP Muhammadiyah untuk menjadi tuan rumah Rakernas PTM-PTA se-Indonesia di bidang kemahasiswaan. Di Rakernas tahun ini mengangkat topik tentang bagaimana meningkatkan penelitian, pengabdian, dan kegiatan kemahasiswaan para mahasiswa PTM-PTA sampai ke level nasional bahkan internasional. Oleh karenanya, Rakernas hari ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi bagaimana upaya-upaya untuk para PTM dan PTA seluruh Indonesia meningkatkan kinerja kegiatan kemahasiswaannya
sehingga bisa menunjang akreditasi dan berkiprah di level nasional bahkan internasional. Dan tentu kami dari panitia lokal yang ditunjuk oleh Majelis Dikti akan mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari sisi prasarana, sarana, fasilitas penunjang lainnya dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh tamu-tamu ini bisa kita layani dengan baik. Alhamdulillah, seiring dengan peningkatan akreditasi UAN Gorontalo, kita juga tetap mendorong agar mahasiswa UAN Gorontalo itu juga berkiprah di semua kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di semua level, baik di level provinsi, regional, bahkan nasional. Kalau kita lihat prestasi mahasiswa kita, banyak para pengurus dari lembaga kemahasiswaan kita, BEM, kemudian Semfak yang telah berkiprah di tingkat nasional menjadi pengurus BEM, PTM, dan bahkan BEM seluruh Indonesia di tingkat nasional. Itu juga kegiatan-kegiatan program studi, banyak para pengurus HMPS yang juga ikut terlibat sebagai pengurus HMPS di tingkat nasional. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan prestasi lainnya, alhamdulillah UAN Gorontalo sudah mengirimkan perwakilan ke MTQ nasional, kemudian ke kegiatan PIMNAS, kemudian kegiatan PSM di tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian dari level regional, kita sudah mengirim mahasiswa kita ke lomba pasar modal dan alhamdulillah menjadi juara 1 putra pasar modal seregional Sulawesi dan Indonesia Timur. Kemudian juara 3 lomba menabung saham. Kemudian juga mewakili Provinsi Gorontalo untuk lomba Parade Cita Tanah Air yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Keamanan RI. Kemudian mewakili Provinsi Gorontalo untuk bintang radio di level nasional mewakili RRI Gorontalo. Jadi sederet prestasi ini terus kita dorong, kita tingkatkan dalam rangka juga untuk menunjang akreditasi dari kampus. Kita bersinergi dengan pengurus kemahasiswaan, baik BEM, Maperwa, dan Semfak dan HMPS, untuk program-program kerja mereka diharapkan untuk bersinergi dengan program-program yang dibuat oleh fakultas dan universitas, sehingga mahasiswa juga berkontribusi yang nyata dalam rangka untuk menunjang akreditasi perguruan tinggi lewat bidang kemahasiswaan, sehingga seluruh kegiatan mereka kita support dengan pendanaan yang kita anggarkan di RAB universitas dalam rangka untuk sinergitas antara kampus dengan kegiatan kemahasiswaan. Sehingga kita berharap akan menghasilkan kegiatan yang bermanfaat, satu sisi berprestasi, di sisi yang lain berkontribusi terhadap peningkatan akreditasi baik program studi maupun institusi universitas itu sendiri.